Sekarang saya menuju ke sebuah pura petirtaan yang sangat kuno di Bali dan sangat sakral, yaitu adalah Pura Telaga Waja. Pura Telaga Waja ini berada di Tegalalang, di Banjar Kapitu Kendran. Ini adalah jembatan, konon katanya ini adalah garis pembatas para rencang yang ada di Pura Telaga Waja ini. Ini adalah pelinggih daripada Sedahan Agung para rencang yang ada di Pura Telaga Waja. Pura Telaga Waja ini sudah berumur 1000 tahun, dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kasogatan. Ini adalah pura pertama tempat kita untuk memohon izin sebelum kita ke petirtaan Pura Beji Telaga Waja. Nama asli zaman kuno dari Pura Telaga Waja ini adalah Telaga Dwaja. Ini ketahui dari naskah klasik Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada abad ke-13 Masehi. Tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kasogatan yang penting yang bernama Telaga Dwaja. Cap ataupun segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Kalau kita berkunjung ke Telaga Waja, di sini tempatnya teruk, tempat bermeditasi pada zaman dahulu. Di sini ada relief segel dengan simbol berbentuk mirip dengan palang pintu. Dari sini kita mengetahui betapa pentingnya posisi Pura Telaga Waja di zaman kuno dahulu. Ini masih klasik dan masih natural. Bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Nagara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa. Jadi ini adalah relief daripada palang pintu dari zaman kuno sekali, 1000 tahun yang lalu. Jadi relief ini adalah relief kuno yang berbentuk dengan palang pintu sebagai simbol ataupun kode tentang kunonya tempat ini. Selain hal itu juga Pura Telaga Waja di dalam prasasti Bulian disebutkan bahwa bila sering mandi melukat di patiran Telaga Waja yang berumur sekitar 1000 tahun ini akan berguna untuk kesembuhan badan, kesembuhan pikiran, dan mendapatkan kesejahteraan. Di dalam lontar Dharma Yoga Samadhi terdapat sebuah petunjuk untuk melakukan mandi melukat sebanyak 7 kali kesempatan di patiran Telaga Waja ini. Tujuannya untuk membersihkan segala mala, segala kekotoran yang ada di dalam diri, membuka lebar jalan pencerahan. Jadi buat yang melakoni jalan-jalan spiritual, tentunya ini adalah tempat sebagai syarat untuk mendapatkan jalan-jalan pencerahan dan menghilangkan segala bentuk kekotoran yang ada di dalam diri. Jadi di pura ini dilarang menggunakan busana bila melakukan sebuah pengelukatan. Harus telanjang bulat. Di sini mental dan psikis memang benar-benar diuji. Di Pura Telaga Waja ini terdapat beberapa restu atau aturan-aturan yang wajib untuk diikuti. Di antaranya adalah dilarang keras untuk mandi atau melukat di kolam suci dan pancoran di bagian atas. Restu kalau ini disebabkan karena kolam suci dan pancoran di bagian atas merupakan genah melukat khusus dari para istedewata, para ide betara-betari, serta para widodari. Selain itu, di dalam kolam suci bagian atas ini merupakan tempat penjaga-penjaga niskala dari Pura Telaga Waja ini seperti bejulit. Ada naga secara niskala sehingga sangatlah disakralkan, dan kita sebagai manusia tidak diperbolehkan untuk mandi dan melukat di dalam kolam suci yang ada di bagian atas ini.
Yang kedua, kalau hendak mandi atau melukat, tempatnya adalah di pancoran 11 di bagian bawah. Di sini mandi ataupun melukat dilarang keras. Menggunakan busana sehelai benang pun mandi atau melukat wajib telanjang bulat. Adanya dreste niskale ini adalah sebagai hukum niskale, penjaga kesakralan daripada pura Tlaga Waje ini, sekaligus menjadi sebuah keharusan sebagai sebuah proses seleksi niskale bagi pemuda yang datang dan tangkil. Siapapun yang hendak mandi atau melukat di parahyangan suci yang sakral ini harus sanggup menempuh ujian spiritual ini, yaitu siap dengan keikhlasan dan kepolosan yang total untuk mandi ataupun melukat bertelanjang bulat. Yang ketiga, upacara apapun di pura Tlaga Waje ini pantang dipuput oleh seorang sulinggi. Yang keempat, tidak boleh naik ke areal sakral di bagian atas yang merupakan areal palinggih dan kolam suci kecuali atas izin dan petunjuk juru mangku sebagai jan panggul pura yang ada di pura Tlaga Waje ini. Masyarakat setempat sangat menekankan semua dreste ini atau aturan ini. Mereka dengan terbuka mengizinkan siapa saja untuk tangkil ke pura ini, tapi dengan sangat menekankan agar semua dreste ini tidak dilanggar. Jadi menurut cerita para tetua masyarakat sekitar di pura ini, kalau dreste-dreste pura Tlaga Waje ini dilanggar, maka akan mengakibatkan beberapa kemungkinan sengkala ataupun musibah. Kemungkinan pertama adalah masyarakat di sekitar pura yang akan mengalami sengkala seperti wabah, penyakit, kematian, susul menyusul, dan bunuh diri atau musibah lainnya. Kemungkinan yang kedua adalah juru mangku pura yang mengalami sengkala dalam kehidupan. Kemungkinan ketiga adalah si oknum pelanggar dreste sendiri yang akan mengalami sengkala. Jadi sehebat apapun tingkat spiritual kita, kalau datang ke sebuah pura hendaknya berusaha menyatu dengan kekuatan suci yang sakral di pura tersebut dengan cara tidak melanggar dreste ataupun aturan-aturan yang ada di tempat itu. Di pura Tlaga Waje ini adalah parahyangan suci yang sangat utama bagi praktisi spiritual manapun. Sangat mudah menghadirkan kehadiran para istadewata dan bodhisattva serta karunia suci beliau. Ketika melakukan meditasi, penglihatan cahaya suci dan penglihatan lainnya amat sangat memukau bagi yang mata batinnya sudah terbuka dan dapat mengakses alam-alam suci di dimensi tinggi. Akan dapat melihat kehadiran ratusan pertapa suci yang mengalami moksa di pura Tlaga Waje ini pada zaman dulu. Di pura Tlaga Waje ini kita melakukan persembahyangan puja atau meditasi terlebih dahulu, tujuannya untuk mengundang atau nedunang atau menurunkan para istadewata, bodhisattva, alam suci agar kita memperoleh restu dan karunia beliau. Setelah itu barulah kita menerima ataupun lunas karunia beliau dengan cara melukat. Jadi diawali dengan persembahyangan dan permohonan dari para istadewata, bodhisattva yang menyebarkan vibrasi ataupun aura energi suci di tempat ini. Ketika kita melakukan sebuah pengelukatan, di sini wajib kita untuk bertelanjang bulat tanpa sehelai benang pun. Jadi di tempat ini sangat ditekankan di dalam melakukan pengelukatan ataupun pembersihan, kita harus telanjang bulat. Pura Tlaga Waje ini adalah tempat melukat terbaik dari ratusan tempat melukat di seluruh Bali. Sebab faktor-faktor yang membuat Pura Tlaga Waje ini sangat baik sebagai genah melukat, di antaranya adalah titik lokasi di mana Pura Tlaga Waje ini berdiri secara alami, memiliki kekuatan energi suci alam semesta yang khusus.
Hal ini tidak mengherankan mengingat para petapa zaman dahulu sangat memilih lokasi pertapaan mereka hanya di tempat yang terbaik secara spiritual dengan tujuan agar jalan moksa yang mereka tempuh menjadi lancar. Mata air yang memancar keluar dari Purut Lago Waje energinya bagus sekali karena secara alami membawa kekuatan penyembuhan Ibu Pertiwi yang kuat. Purut Lago Waje ini adalah sebuah perhayangan yang telah berumur ribuan tahun dan selama jangka waktu 1000 tahun Purut Lago Waje ini terus-menerus diselenggarakan upacara tanpa putus. Ini menimbulkan akumulasi energi suci yang besar. Di Purut Lago Waje pada zaman dahulu ada ratusan pertapa yang mengalami moksa. Energi maha suci dari terjadinya moksa para pertapa ini terus tetap berada di parayangan suci ini. Bagi yang mata batinnya sudah mampu mengakses alam-alam suci akan dapat mengetahui betapa ramainya Purut Lago Waje dengan kehadiran para dewa-dewi dan bodhisatwa dari berbagai tingkatan alam suci. Ini sangat mengagumkan dan menggetarkan. Kehadiran demikian banyak dewa-dewi dan bodhisatwa tidak saja memberi getaran suci yang sangat kuat, tapi sekaligus juga menjadikan ada berlimpah karunia di sini. Baik, saya Mangku Walid Ajena undur diri. Sekian sekilas dari kupasan petirtaan daripada Purut Lago Waje yang kuno dan sakral. Salam rahayu untuk kita semua.